Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana personel Polres Gayo Lues terobos jalur ekstrim salurkan logistik ke desa-desa terisolir pasca banjir bandang. Saat ini kita telah terhubung dengan Wakapolres Gayo Lues, Kompol Edi Yaksa. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Mbak Tamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Bapak, bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang di wilayah Gayo Lues, Aceh, Pak? Baik, terima kasih Mbak Tamara. Perlu kami laporkan untuk seluruh pemirsa Polisi TV bahwa saat ini kondisi masyarakat di wilayah Kabupaten Gayo Lues yang terdampak bencana dari 11 kecamatan yang berada di wilayah hukum Polres Gayo Lues, itu terdapat 7 kecamatan yang terdampak bencana alam. Terdapat 4.390 kakak yang saat ini sedang mengungsi di 7 titik pengungsian, yaitu sebanyak 16.652 jiwa yang kini mengungsi di 7 titik pengungsian. Saat ini di wilayah Kabupaten Gayo Lues itu terdapat 4 jalur masuk, namun saat ini semua sudah tertutup. Namun setelah beberapa hari terdapat 1 jalan masuk yang sudah bisa ditembus dari kabupaten lain, yaitu jalan menuju Kabupaten Aceh Barat Daya. Terdapat Bapak? Ya, Mbak. Yang terisolir terdampak banjir bandang, Pak? Selama ini ada 8 desa di 3 kecamatan yang terisolir, tidak bisa ditembus oleh kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Namun berkat pimpinan Bapak Kapolres, kami kemarin sudah bisa menembus beberapa desa dengan menggunakan sepeda motor trail maupun ban ataupun titik jembatan tali untuk mengantar bahan sembako ke masyarakat yang terisolir, Pak. Baik, dapat diceritakan, Pak, perjalanan dramatis menembus wilayah yang terisolir ini, Pak? Gimana, Mbak? Baik, Pak, dapat diceritakan, Pak, perjalanan dramatis personil menembus wilayah yang terisolir. Baik, Mbak, jadi perjalanan ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Gayo Lues, Bapak AKP Rowa S3. Ada beberapa desa yang jalannya terputus, tutup longsor dan amblas, sehingga masyarakat sangat membutuhkan bahan pokok makanan. Karena sudah beberapa hari tidak ada bantuan, namun atas inisiatif Bapak Kapolres, beliau memerintahkan kami dan beliau langsung memimpin untuk mengantar pasokan makanan ke warga kami yang terdampak di daerah-daerah yang tidak bisa ditembus dengan kendaraan roda 4, sehingga harus menggunakan kendaraan trail. Seperti yang dilihat di video, Bapak Kapolres langsung memimpin dengan menggunakan roda 2. Dan ini jalannya cukup juga menantang dan penuh dengan lumpur dan jalan terputus, sehingga hanya bisa dilalui dengan sepeda motor trail. Dan juga kami mengantarkan bahan makanan juga dengan menggunakan ban untuk menyeberangi sungai yang jembatannya terputus, maupun menggunakan tali seling menuju desa yang terputus. Saat ini juga, Mbak, eskavator sedang bekerja untuk membersihkan lumpuran-lumpuran pasca bencana yang menutupi badan jalan. Demikian, Mbak. Baik, Bapak, terlihat juga personel Polres Gayo Lues memapah warga sakit untuk selanjutnya dibawa ke pelayanan medis. Mungkin dapat diceritakan, Pak? Ya, Mbak, kami karena jalan terputus, sehingga Bapak Kapolres dipimpin langsung itu menuju jalan-jalan atau desa-desa yang terisolir untuk mengantar bantuan
bahan makanan ke para pengungsi. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat karena mereka sangat butuh sekali bahan makanan. Baik Pak, warga terlihat sangat terharu saat bantuan dari personil Polres Gayo Lues tiba di wilayahnya yang sempat terisolir dari bantuan logistik. Dapat dijelaskan Pak? Baik Mbak, jadi cukup banyak masyarakat kita itu yang terisolir, itu sudah berapa hari tidak mendapatkan bantuan sembako. Namun setelah kami mendapat informasi, Bapak Kapolres langsung memimpin untuk mengantarkan bahan pokok ke tempat-tempat pengungsian yang ada di beberapa desa terisolir. Dan ini masyarakat sangat bersyukur sekali karena mereka sudah 3 hari tidak mendapatkan sembako karena akses yang tertutup. Dan ini mereka mengucapkan terima kasih kepada Polri atas apresiasi mengantarkan makanan ke tempat-tempat mereka. Termasuk juga ada warga yang sakit, kita gendong, kita bawa untuk berobat ke rumah sakit yang ada di Blangkejaren atau Gayo Lues ini, Mbak. Baik, bagaimana secara umum kondisi fisik kesehatan warga terdampak dan personil yang hadir di wilayah terisolir, Pak? Baik, Pak. Untuk saat ini, alhamdulillah kita sudah mendapat bantuan tim medis dari Ikatan Dokter Indonesia yang sudah 3 hari berada di Gayo Lues, dan umumnya kondisi kesehatan masyarakat yang terdampak maupun personil Polres itu alhamdulillah masih kondisi baik-baik saja, Pak. Baik, apa rencana selanjutnya yang dilakukan Polres Gayo Lues pasca banjir bandang, Pak? Baik, Mbak. Kami saat ini memang terdampak sekali dan masyarakat masih membutuhkan bahan makanan baik itu sembako, BBM, dan gas. Kami kemarin perintah Bapak Kapolres, personil Polres ini sedang melakukan pengawalan bantuan bahan makanan dari luar daerah, dari Abdia, termasuk juga mengambil BBM di wilayah kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Abdia untuk dibawa ke wilayah Gayo Lues. Dan kami juga sudah menyiapkan posko yang berada di kota Blangkejaren, yaitu menyediakan Starlink gratis kepada masyarakat yang membutuhkan ataupun yang akan menghubungi sanak keluarganya yang ada di luar dari Gayo Lues. Demikian, Mbak. Baik, pesan kepada masyarakat agar segera berkoordinasi dengan petugas untuk pemulihan pasca banjir, Pak. Baik, Mbak, kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang karena kalau perlu informasi kita telah membuka posko yang ada di Kota Blangkejaren. Silakan menanyakan kepada kami dan jangan cepat menerima berita-berita hoax di media sosial. Jadi kalau perlu bantuan, kami siap memberikan bantuan kepada masyarakat dan kami akan coba menembus hari ini desa-desa yang masih terisolir dan belum tersentuh bantuan sama sekali. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Wakapolres Gayo Lues, Kompol Edi Yaksa telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi dan salam presisi, Pak. Terima kasih, Mbak. Salam presisi.